Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zona 251, jumpa lagi dengan channel kami di sini dalam suasana gerimis ya. Kali ini saya ingin menginformasikan tentang modus penipuan via WhatsApp ya. Kita ketahui sendiri ya teman-teman, sahabat semua, modus penipuan via WhatsApp semakin beragam dan canggih ya. Para pelaku penipuan seringkali memanfaatkan ketergantungan kita pada aplikasi pesan instan ini. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah beberapa penipuan yang terjadi via WhatsApp ya. Yang pertama adalah penipuan dengan klaim atau pengundian. Modus penipuan adalah mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa korban telah memenangkan hadiah besar ya. Misalnya uang tunai, kemudian gadget, paket liburan, tiket liburan, mobil dan sebagainya ya. Yaitu modusnya bahwasanya dapat hadiah besar melalui undian atau kompetisi yang tidak pernah diikuti ya. Kemudian untuk mengklaim hadiah tersebut, korban diminta untuk mengirimkan data pribadi atau membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. Ciri-ciri penipuan ini adalah hadiahnya cukup besar tetapi tanpa informasi atau adanya informasi yang jelas tentang kompetisi undian tersebut ya. Jadi tiba-tiba Anda mendapatkan hadiah tapi kita nggak tahu kompetisinya apa ya, langsung saja mengirimkan pesan tersebut. Kemudian yang kedua adalah penipuan phishing ya, pemalsuan identitas ya. Modusnya, penipu berpura-pura menjadi orang yang dikenal oleh korban ya. Misalnya teman, aku ini temanmu, aku ini keluargamu atau kolega atau yang lain, dan kemudian meminta uang ya dengan alasan kepentingan mendadak ya. Kemudian kepentingan darurat. Nah, kemudian modus ini biasanya dibuat ya, dikirim dengan gaya bahasa yang sangat meyakinkan ya. Kita perlu waspada ya teman-teman ya. Ciri-cirinya, teks yang meminta bantuan segera atau darurat, serta adanya ketidaksesuaian antara gaya bahasa atau nomor telepon yang digunakan ya. Ya, jadi nomornya itu tidak kita kenal intinya lah ya, atau sudah kita kenal tetapi nomor WhatsApp tersebut sudah dihack ya. Kemudian yang ketiga, penipuan mengatasnamakan bank atau layanan keuangan. Modusnya, penipu mengaku sebagai pihak bank atau lembaga keuangan dan mengirimkan pesan yang mengatakan ada masalah dengan akun korban ya, ada masalah dengan mungkin rekening bank Anda. Nah, seperti verifikasi data atau masalah keamanan, sehingga mereka meminta kepada para korban untuk mengklik link ya, kemudian mengirimkan kode OTP ya, atau one time password untuk digunakan mengakses akun si korban. Nah, jadi kalau kita dimintai OTP atau kode-kode atau password itu jangan pernah memberi ya teman-teman ya. Apapun keadaannya jangan sampai ya, karena password atau OTP ini adalah bersifat pribadi, personal, tidak untuk dibagi-bagi walaupun dengan pegawai bank ya. Gitu. Kemudian ciri-cirinya adalah ya, modus penipuan yang mengatasnamakan bank atau layanan keuangan ini ciri-cirinya adalah ada tautan atau link yang mencurigakan yang mengarah ke situs palsu yang menyerupai situs resmi bank ya, dan akan meminta kode OTP tersebut atau PIN ya. Jadi itu ada semacam link, jika diklik akan mengarahkan suatu web yang mirip sekali dengan banknya. Nah, jadi mirip seperti aslinya itu ya. Kemudian ada lagi penipuan paket pos atau paket kiriman ya. Ini yang keempat ya. Modusnya, penipu mengirim pesan yang mengatakan bahwa ada paket yang tertunda
atau dikirim atas nama korban dan meminta untuk membayar biaya pengiriman atau pajak. Nah, biasanya mereka akan menyertakan tautan untuk melakukan pembayaran. Nah, ini dia. Pokoknya kalau tautan itu perlu diwaspadai ya teman-teman. Kemudian penipuan dengan modus pinjaman online palsu ya. Modusnya, penipu menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah ya. Kemudian prosesnya cepat, tanpa jaminan atau tanpa agunan. Nah, itu diwaspadai ya. Kemudian yang pasti ya, mereka meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi lah, biaya apa ya, biaya jaminan. Tetapi setelah uang dikirim langsung hilang. Mereka langsung menghilang ya. Intinya kalau sudah mendapatkan uang, mereka langsung menghilang. Nah, ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya tawaran pinjaman dengan suku bunga yang tidak wajar ya, atau permintaan pembayaran di muka. Yaitu ya, suku bunga yang tidak wajar. Yang kedua ada uang muka, pembayaran uang muka, uang administrasi kayak apa gitu ya. Nah, itu modusnya, jangan sampai kena tipu ya. Kemudian penipuan dengan yang keenam, penipuan dengan model bisnis online ya. Modusnya, penipu menawarkan peluang investasi atau bisnis dengan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat ya. Mereka seringkali menggunakan istilah atau jargon finansial yang menarik dan mengajak korban untuk mengirimkan uang sebagai modal investasi. Ciri-cirinya jelas, janji keuntungan yang tidak realistis ya, atau sangat menggiurkan ya teman-teman ya. Itu perlu diwaspadai. Ada yang sehari segini, sehari segitu ya. Ada yang sehari dapat 50% ya, pokoknya tinggi lah. Itu perlu diwaspadai ya. Bisa jadi itu juga termasuk money game ya. Modus pencurian kontak. Nah, modusnya penipu dapat mengakses daftar kontak WhatsApp korban dan berpura-pura menjadi teman atau keluarga dari kontak tersebut ya. Kemudian mereka akan meminta uang dan bantuan mendesak kepada orang-orang yang ada di dalam kontak tersebut. Ini sudah lama ya teman-teman, tapi kita ingatkan lagi ya. Nah, ciri-cirinya adalah nomor telepon yang terlihat familiar, namun biasanya ada perubahan sedikit pada nama atau bahasa yang digunakan ya. Jadi itu seolah-olah memang nomor telepon dari teman, keluarga gitu ya, seolah-olah betul ya, tapi ya memang WhatsApp-nya dipakai betul, namanya betul, tapi bahasanya lain gitu ya. Makanya perlu dikonfirmasi ya. Kalau kita dimintain tolong uang dan sebagainya, silahkan Anda bisa minta video call aja, jadi kita tahu wajah si dia itu bener teman kita, keluarga kita, atau wajah penipu. Kalau nggak mau video call ya sudah, berarti itu benar-benar penipuan ya, penipu gitu ya. Kemudian ya, dengan menawarkan pekerjaan, penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan ya. Modusnya, caranya, penipu menghubungi korban dan menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi atau cara bekerja dari rumah. Nah, untuk melamar atau memulai pekerjaan, korban diminta membayar biaya pelatihan, pendaftaran, atau materi kerja. Ciri-cirinya adalah tawaran pekerjaan yang tampaknya itu sangat-sangat bagus ya. Tetapi kenyataannya diminta dulu untuk membayar biaya ya. Kita mau mencari pekerjaan malah disuruh membayar, kan nggak logis ya. Jadi tips untuk menghindarinya adalah sebagai berikut, yaitu kita verifikasi sumber dulu ya. Jika kita menerima pesan yang mencurigakan, jangan langsung percaya ya. Verifikasi informasi itu kepada pihak yang terkait, misalnya kepada keluarga, kepada teman, atau bank, atau perusahaan yang disebutkan oleh kontak tersebut ya. Kemudian yang kedua, hati-hati dengan link atau lampiran yang harus mengklik link tertentu atau membuka lampiran ya dari orang yang tidak dikenal ya. Kemudian ini yang sangat kita tekankan adalah menjaga kerahasiaan data pribadi ya.
Jangan mudah kita mengirimkan PIN, OTP atau informasi sensitif lainnya melalui aplikasi WhatsApp ya. Kemudian jangan tergoda oleh tawaran yang terlalu bagus ya teman-teman. Jika sesuatu itu terlihat bagus ya, terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin besar itu adalah, atau kemungkinan besar itu adalah penipuan ya. Kemudian laporkan nomor WhatsApp tersebut, blokir kemudian laporkan ya, sehingga nomor tersebut bisa jadi akan tidak berguna atau off ya. Baik, seperti itu ya teman-teman. Harapannya kita semua bisa lebih berhati-hati dalam mensikapi penipuan-penipuan atau modus-modus penipuan lewat WhatsApp. Baik, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, silahkan dipelajari, didengarkan dengan pelan-pelan, kemudian di-share ke teman-teman, di-share ke keluarga, biar ada manfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.